Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Seperti biasanya kali ini Mamang akan menceritakan kembali sebuah alur film action beradrenalin yang dibintangi oleh dewa petir dari Marvel yang berjudul Extraction. Berkisah tentang seorang pensiunan dari agen khusus yang mendapatkan sebuah misi berbahaya untuk menyelamatkan anak dari seorang bos mafia yang diculik oleh saingan bisnisnya. Dengan tema action dan tembakan sudah jelas di film kali ini akan banyak adegan pertumpahan sirup marjan yang cukup banyak. Film ini sendiri termasuk dari salah satu film terlaris dan paling banyak ditonton di Netflix sebanyak 99 juta kali. Penasaran seramai apa sih filmnya? Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Kisah berawal di sebuah negeri bernama Prindavan, di mana seorang bocah remaja bernama Ovi diperkenalkan sebagai sosok dari anak bos gangster bernama Mahajan di negara tersebut. Sebagai anak sultan, Ovi merasa kesepian karena sang ayah tak memperbolehkannya bergaul dengan teman sebayanya. Asisten dari sang ayah yang bernama Saju pun sempat menegur Ovi karena terlambat pulang, karena ayahnya sendiri kini tengah mendekam di penjara karena kasus tio oplosan yang dituduhkan kepada dirinya. Karenanya Ovi pun secara sembunyi-sembunyi melakukan kopdar di sebuah kafe bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Saju. Dan disinilah Ovi mulai mengenal dunia malam untuk pertama kalinya dan mencicipi yang namanya Amer dan juga Ciu. Sampai salah satu temannya itu mengajak Ovi untuk menikmati sebatang gudang garam merah yang sempat dibelinya di warung Mang Tatang. Tanpa mereka ketahui, dua orang polisi ladusing datang dan memergoki ritual udud mereka. Dan tanpa diduga, salah satu polisi itu menembak teman Ovi, sementara Ovi sendiri diculik oleh para polisi ladusing tersebut. Andar se aa rahe ho? Hain? Andar se kharida? Scene kemudian berpindah ke sebuah penjara di Mumbai, India, di mana Mahajan kini sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Raut wajah kehel terlihat jelas di wajah Mahajan saat ia dijenguk oleh Saju yang mengatakan jika sang anak Ovi telah diculik oleh orang tak dikenal. Sebagai tahanan yang tak bisa berbuat banyak, Mahajan di sini menuntut agar Saju menebus kesalahannya tersebut yang mengakibatkan sang bocah kini berada dalam bahaya. Karena rasa bersalahnya itulah dan juga ancaman yang diberikan oleh Mahajan, Saju di sini akhirnya setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya itu. कैसे अमीरा से उठा लिया मेरे बच्चे को तो मैं चक्कर इंतजाम पहुंच की मेरे बेटे को वापस ला. Pulang dari menjenguk sang majikan, Saju kemudian menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Saju di sini ternyata mengetahui jika semua aset kekayaan dari majikannya itu kini telah dibekukan oleh pihak pemerintah. Yang mana hal itu sendiri jelas akan menyulitkannya untuk menyewa pasukan rahasia untuk menyelamatkan putra dari sang majikan. Meski begitu, Saju di sini memiliki sebuah rencana untuk menyewa seorang agen bayaran yang dinilai memiliki kemampuan setara dengan 10 orang agen khusus. Di sebuah tempat di Australia, kita diperkenalkan dengan sosok dari agen tersebut, yang mana agen ini sendiri bernama Tyler, seorang agen lepas yang akan disewa oleh Saju untuk mencari keberadaan dari Ovi. Tyler sendiri adalah seorang mantan agen khusus yang kini memilih untuk menjadi freelance dan menerima tugas dari kliennya dengan bayaran yang cukup fantastis. Saju di sini ternyata telah menghubungi salah satu rekannya, seorang wanita bernama Nick. Nick di sini berusaha merayu Tyler untuk mengambil sebuah tawaran pekerjaan dari Saju, yang mana pekerjaan itu adalah menyelamatkan Sandra, seorang bocah remaja, anak dari bos gangster di wilayah Prindavan. Dari sebuah investigasi silet yang didapatkan, jika kemungkinan besar Ovi diculik oleh saingan bisnis narkoboy dari sang ayah, seorang bos gangster bernama Amir Asif. Setelah deal-dealan dan tawar-menawar yang cukup alot, Tyler akhirnya setuju untuk melakukan misi tersebut, mengingat ia di sini membutuhkan cuan untuk bermain slot dan memberi makan chicken peliharaannya. Chicken in your bathroom. Extraction. Indian kid. Yeah, I'll take it. Chickens aren't cheap. Sebelum melakukan misi itu, Tyler di sini mengadakan sebuah rapat bersama timnya dan juga Nick. Diketahui jika Amir Asif adalah seorang bos gangster yang berasal dari Bangladesh, tepatnya di kota Dhaka.
Selain itu, rencana pelarian mereka nantinya juga ikut dibahas pada rapat kali ini. Singkat cerita, Tyler kini telah berada di wilayah Dhaka, Bangladesh. Di sebuah warkop, Tyler tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon dari anak buah Amir yang meminta uang tebusan sebagai ganti dari nyawa Ovi yang kini sedang mereka sandra. Lalu beberapa mobil muncul untuk segera membawa Tyler ke markas mereka. Di dalam sebuah gedung tua, para gangster ini memaksa Tyler untuk menunjukkan uang tebusan untuk Ovi jika ingin nyawa bocah itu selamat. Namun Tyler malah balik bertanya tentang kondisi Ovi kepada para gangster tersebut. Tyler di sini sengaja mengulur waktu untuk bisa mengetahui keberadaan dari targetnya dan baru melakukan aksi adrenalin mereka, di mana para anggota timnya yang lain telah bersiap untuk menyerang dari arah luar gedung tersebut. Melihat kesempatan itu, Tyler kemudian memanfaatkannya untuk melumpuhkan gangster lainnya, kecuali seorang bocil FF yang hampir busiat di celana karena takut kehilangan nyawanya. Tell them. Pay. Setelah semua dirasa aman, Tyler pun kemudian membawa Ovi keluar dari gedung tua tersebut dan mengamankannya ke sebuah walungan di mana timnya yang lain sudah bersiap untuk menjemput kedatangan mereka. It's G. I'm in position. Berita penyerangan markas di Dhaka, Bangladesh akhirnya terdengar oleh Amir, sang bos gangster yang terlihat tengah asik menginterogasi para bocil FF yang kedapatan mencuri voucher di salah satu konter miliknya. Nggak tanggung-tanggung, Amir di sini menyuruh salah satu anak buahnya untuk memberikan senam jantung kepada salah satu bocil dengan melemparnya dari atas gedung tersebut. Selain itu, Amir juga menyuruh seorang bocil untuk memotong jarinya sendiri sebagai hukuman atas pencurian tersebut. Setelah puas, Amir kemudian menyuruh salah seorang kolonel yang merupakan kaki tangannya di kepolisian untuk menghentikan pelarian dari Tyler di wilayah itu. Ia di sini menyuruh sang kolonel untuk menyisir pesisir walungan dan menutup akses keluar dari sana. Cuan yang diberikan Amir di sini nyatanya mampu menguasai dan mengontrol seluruh kepolisian dan juga pihak militer di wilayah Bangladesh. Hal itu terbukti dengan dilumpuhkannya tim dari pasukan yang bersiap untuk menjemput Tyler di lokasi penjemputan. Ready on waiting. Copy. See you, sir. Copy that. Sementara itu di markas mereka, Nick dan tim Tyler yang lainnya kemudian melakukan panggilan kepada Saju untuk melakukan sisa pembayaran atas misi yang mereka lakukan. Namun setelah menunggu beberapa lama, pembayaran tak kunjung mereka terima. Sadar jika telah dipermainkan, Nick kemudian mulai memantau lokasi keberadaan dari timnya yang lain yang ternyata telah tewas dihabisi oleh musuh mereka yang tak lain adalah Saju. Saju diketahui telah berkomplot dengan Amir karena ia tahu jika majikannya kini telah rungkad dan tak lagi memiliki sepeser pun uang untuk membayar dirinya yang kini terlilit hutang pinjaman Bang Emok. Aksi saling tembak pun terjadi yang mana hal itu membuat Tyler dan Ovi cukup kesulitan untuk kabur dari tempat tersebut. Saju, I'm here. Shut up. Go! Get down! Di sini Tyler dan Ovi pada akhirnya berhasil masuk sampai ke dalam sebuah rusun warga yang ada di kota tersebut. Namun, para anak buah dari Amir masih terus saja mengejar mereka, termasuk juga Saju yang membuat Tyler harus menghadapinya secara jantan.
Aksi pengejaran Tyler menjadi cukup brutal mengingat semua pasukan militer di Bangladesh berada di bawah jempol cantengan dari Amir. Semua polisi di kota itu kini ikut dalam misi pengejaran Tyler dan juga Ovi, yang mana mereka sendiri akhirnya bisa lolos setelah meledakkan sebuah truk yang mereka kendarai untuk mengalihkan para polisi korup yang mengejarnya. Tak menemukan jasad dari keduanya, Amir di sini menyadari jika kedua orang targetnya itu kini masih hidup. Ia kembali memerintahkan semua pasukan untuk mengejar kedua orang itu, di mana Tyler sendiri yang berhasil kabur kali ini mendapatkan sedikit waktu untuk istirahat sejenak di sebuah gedung kosong bersama dengan Ovi. Di sini Tyler kemudian mendapat sebuah panggilan telepon dari Nick yang mana ia memberitahukan jika Saju ternyata telah berkhianat dan ia merupakan mantan pasukan khusus sama seperti Tyler. Nick bahkan menyuruh Tyler untuk meninggalkan Ovi karena Saju telah mengkhianati transaksi bisnis mereka dan membuat semua anggota tim mereka tewas di tempat itu. Ia kemudian menyuruh agar Tyler pergi sejauh 4 km ke sebuah jembatan di wilayah timur kota itu agar tim bantuan bisa segera menjemput dirinya. Namun di sini Tyler seketika mengingat sosok dari putranya dan bertekad untuk membawa Ovi pergi bersama dirinya. I'm like a Pakistan. What did it mean like that? Sementara itu Saju yang berhasil selamat dengan luka-lukanya tadi siang kemudian memutuskan untuk menginap di Hotel Oyo cabang terdekat untuk kemudian menelpon istrinya yang terlihat sudah menunggu perintah dari sang suami. Merasa keluarganya kini tak lagi aman, Saju di sini meminta kepada istrinya itu untuk segera kabur sambil membawa sisa uang pembayaran yang seharusnya ia bayarkan kepada Tyler. Kembali kepada sosok dari Tyler yang terlihat tengah bersiap untuk melanjutkan misi pelariannya bersama Ovi. Namun sayang keberadaan dari mereka ternyata telah diketahui oleh gangster lokal yang mana mereka merupakan kaki tangan dari Amir di wilayah itu. Sempat terjadi adegan baku hantam dengan para bocil FF penikmat mabar tersebut sampai pada akhirnya membuat Tyler cukup kewalahan dan terpaksa harus kabur melalui jalur solokan. Beruntung Tyler di sini sempat meminta bantuan kepada salah satu rekannya yang bernama Gaspar yang kebetulan telah menjadi warga di RT tersebut. Call Gaspar. What's going on? We just call him. Setelah tiba di kediaman dari Gaspar, obrolan pun dibuka di mana Tyler menjelaskan alasannya menyelamatkan Ovi karena ia teringat sosok dari putranya yang dulu meninggal di usia 6 tahun akibat sebuah penyakit kanker. Tyler terlihat cukup menyesal karena di saat anaknya itu tewas, Tyler memilih untuk pergi menjadi sukarelawan pembagian sembako dari Partai Banteng karena dirinya tak sanggup melihat kematian dari putra satu-satunya itu. Setelah dari obrolan itu, Tyler kemudian menemui Gaspar yang meminta kepadanya untuk bersembunyi beberapa hari sampai kepanikan di kota itu mereda. Namun yang tak diketahui oleh Tyler jika ternyata Gaspar pernah bekerja bersama Amir sang bos gangster yang mengincar mereka. Rekannya itu juga ternyata telah melaporkan keberadaan dari Tyler dan Ovi kepada Amir dengan tujuan menjual Ovi ke bos gangster tersebut dengan harga $10 juta. Akibat dari ucapannya itulah membuat Tyler cukup murka dan terlibat baku hantam dengan rekannya itu. Namun dengan kondisi yang terluka cukup parah, Tyler pada akhirnya harus terkapar karena tak mempunyai kekuatan untuk mengimbangi lawan bertarungnya. Kembali lagi-lagi nasib baik berpihak kepada Tyler, di mana di saat yang tepat, Ovi yang mendengar ada keributan pun langsung datang untuk menolong Tyler yang hampir saja tewas. Tak punya banyak pilihan, Tyler di sini akhirnya menelpon Saju dan meminta bantuan kepadanya. Meski telah dikhianati oleh Saju, Tyler di sini lebih mementingkan keselamatan dari Ovi dibanding cuan yang akan dia dapatkan untuk sekedar top up saldo dari Dewa Zeus. Siang harinya misi pun kembali dilanjutkan di mana dua mantan agen khusus terbaik melakukan duet maut untuk membawa kabur Ovi dari wilayah tersebut. Kali ini Tyler dan Saju telah sepakat berencana untuk membawa Ovi pergi menggunakan mobil yang dibawanya.
Rencananya Tyler akan membuat pengalihan dengan mengacak kadut blokade titik pertama, sementara Saju akan membawa Ovi pergi ke lokasi penjemputan. Setelah lolos dari lokasi titik pertama, kini Saju tiba di titik blokade kedua, di mana pengawalnya jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ia pun memutuskan untuk membawa Ovi keluar berjalan kaki dan membaur dengan penduduk lokal. Namun sayangnya, keberadaan mereka dicurigai oleh salah satu penjaga di lokasi itu. Mau tak mau, Saju pun harus turun tangan membabat habis para polisi yang menjaga lokasi tersebut. Hey, down! Sementara itu, sang bos gangster Amir sendiri di sini hanya mengamati dari kejauhan bagaimana semua anak buah yang dikerahkannya harus tewas sia-sia akibat ambisi dari dirinya. Di sisi lain, Tyler kembali harus berhadapan dengan para polisi yang terus saja berdatangan di lokasi blokade pertama. Dengan keahliannya sebagai prajurit khusus, Tyler dengan cukup mudah bisa membantai musuhnya satu persatu. Di titik blokade kedua ini, Saju terlihat semakin terdesak dengan kedatangan pasukan bantuan yang dikirim Amir menggunakan sebuah helikopter hasil check-out akhir bulan di toko oren. Beruntungnya Nick dan timnya yang tersisa memutuskan untuk membantu rencana dari Tyler meski tanpa dibayar alias sukarela. Dengan sebuah bazooka yang dibelinya menggunakan cicilan di akun Shopee miliknya, Nick di sini berhasil menghancurkan helikopter yang mengincar nyawa dari Saju. Ledakan barusan membuat Ovi mempunyai sedikit waktu untuk melanjutkan pelariannya ke titik lokasi penjemputan. Namun, sang kolonel di sini berhasil menembak kenek helikopter yang akan menjemput Ovi di sana dan membuat si sopir mau tak mau harus menjauh dari lokasi itu. Nyawa dari Saju pun tak bisa terselamatkan setelah sang kolonel juga ikut menembakkan timah panas ke tubuhnya. Tak luput dari incarannya, Tyler di sini juga terkena satu butir peluru yang ditembakkan oleh sang kolonel. Beruntungnya Nick yang memiliki keahlian sebagai seorang atlet bandring lalayangan ini pun berhasil melumpuhkan sang kolonel dalam satu tembakan. Di sisa tenaganya, Tyler mencoba mengarahkan Ovi untuk menuju lokasi di mana Nick berada. Sampai bayangan dari putranya kembali muncul, yang membuat Tyler kembali beradrenalin dan mengangkat senjatanya. Meski demikian, pada akhirnya aksinya tersebut harus terhenti karena sebuah tembakan dari bocil FF yang sempat dihajarnya tadi malam. Dalam kondisi terluka parah itu, Tyler kembali melihat bayangan dari sosok putranya dan kemudian terjatuh ke walungan yang ada di bawah jembatan tersebut. Sementara Ovi di sini berhasil diselamatkan oleh Nick dan naik ke dalam helikopter itu. Delapan bulan kemudian terlihat suasana di sebuah warkop mewah di mana sang bos gangster Amir sedang melakukan makan malam. Namun yang tak disadarinya jika ternyata Nick telah berhasil menyelinap ke dalam warkop tersebut dan berniat untuk melanjutkan misi sukarela yang sempat tertunda sebelumnya. Sementara itu di waktu yang sama, Ovi kini telah kembali ke Prindavan dan menjalani kesehariannya sebagai seorang siswa SMP. Di tengah tes ujian renang yang diadakan oleh pihak sekolah, Ovi sempat melihat secara samar-samar sosok seorang pria yang tak lain adalah Tyler. Tamat. Kata-kata mutiara untuk film kali ini adalah jika uang bukanlah segalanya, meski cuan bisa digunakan untuk segalanya, namun hati yang tulus bisa membuat sebuah pekerjaan yang tak mungkin menjadi mungkin untuk dilakukan. Sebaliknya, pekerjaan yang didasari dengan ketamakan, korupsi, dan cuan haram tentunya akan berakhir dengan kegagalan. Film keren dan beradrenalin ini sendiri dibanderoli dengan rating 6,8 dari 200 ribuan review penontonnya. Memang sedikit underrated kalau menurut Mamang, mengingat adegan tembakan dan adu mekanik yang cukup banyak dan disajikan dengan penuh darah, cukup memuaskan mata penonton yang doyan film-film action.
Kalau menurut kalian gimana cuy? Tulis di kolom komentar ya. Oke cuy, cukup segini dulu alur film dari Mamang Capru kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.